yang nanti uang itu akan dikelola oleh penduduk sekitar untuk kemajuan tempat ini juga. Luar biasa. Burung yang mana nih? Jauh-jauhnya melangkah pasti akan merindukan rumah. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Christian Anandita. Kali ini bisa dibilang tepatnya kita sedang bersenang-senang ya bersama teman-teman dari Aljabar ini. Kita sekarang lagi ada di kebun raya dan kita sekarang akan mendaki ke Gunung Tapak. Rencananya sih kita berangkat siang, tapi apa boleh dikata waktu dan keadaan teman-teman yang lain tuh agak sedikit telat. Jadi kita sore ini akan berangkat bersama teman-teman dari Aljabar. Halo semuanya, say to hey kamera. Hey. Sekarang kita akan mau naik ke atas teman-teman. Ceritanya ini kita akan ziarah ke makam Habib Umar. Niat kita sekalian mendaki, senang-senang, rileks, dan ziarah ke makam Habib Umar. Sekarang ini kita sudah ada di pintu gerbangnya Gunung Tapak. Pokoknya hari ini keren banget. Gunung Tapak dengan ketinggian 1900 mdpl merupakan gunung tertinggi ke-7 di Bali. Jalur pendakian yang biasanya digunakan untuk menuju ke sana melalui titik awal yang harus masuk ke dalam objek wisata Cagar Alam Bedugul, dan jalur lain melalui Danau Buyan. Untuk jalur pendakian lebih baik melalui Kebun Raya Bedugul karena akses parkirnya lebih luas, nyaman, safety, dan akses jalannya pun mudah. Seperti biasa, di menit-menit ke-30 dan 60 otot kaki merasa kencang, ketarik. Gimana Diki? Nafas kretek berasa. Kemiringan jalurnya 45 derajat sampai 85 derajat. Dan trek yang dilalui adalah jalur tanah bertangga yang sudah disusun rapi menggunakan batang pohon, dan juga terdapat tali sepanjang jalur untuk berpegangan. Di puncaknya terdapat makam Wali Pitu yang merupakan penyebar agama Islam di Bali, dan juga terdapat pura persimpangan Tratebang. Teman-teman, Luar biasa. kita baru jalan seperempat ya. Jadi kemiringan tanah di sini kurang lebih miringannya 45 derajat. Tidak seperti waktu ke Puncak Mangu ya. Kelihatannya datar tapi menyakitkan. Kalau di sini sih enggak, masih bisa teratasi. Bener nggak Yan? Betul. Ayo naik lagi. Untuk akses mau ke sini, kalian bisa melewati dua jalur. Satu dari jalur Danau Buyan yang kultur tanahnya saya sendiri belum pernah daki, dan satu lagi dari kebun raya ini. Sebelum untuk ke sini, kalian harus minta izin sama juru kuncinya ya. Dan setelah itu ngelapor ke security di kebun raya, naruh KTP di sana, baru kalian bisa masuk. Untuk lama pendakian kurang lebih sekitar 2-3 jam perjalanan. Gunung Tapak merupakan gunung peringkat terakhir di dalam pendakian 7 puncak tertinggi di Pulau Bali. Di gunung ini juga masih terkadang-kadang tercium bau belerang. Gunung Tapak juga ramai peziarah yang datang mengunjungi makam yang ada di puncaknya. Di sana juga terdapat keran dan WC yang airnya berasal dari penampungan air hujan. Ada juga lampu dan listrik, tetapi memerlukan tenaga genset untuk dapat menghidupkannya. Gimana Mas? Kesan pertama kali naik ke sini? Alhamdulillah, Luar biasa ya. luar biasa. Yang terpenting adalah niat. A few moments later. Niat itu belum tentu kuat. Sekuat-kuatnya niat kalah sama fisik. Astagfirullahaladzim. Terus apa yang menyebabkan Mbak ikut kita mendaki kali ini? Apa ya, sesuatu yang memanggil. Oh, ada panggilan ya? Yes, panggilan juga. Kalau kamu gimana Yan? Masya Allah, ternyata
ternyata tinggi Joy. Ini masih gini nih. Kamu gimana, Mat? Oke, sahabat Jambrong, jangan coba ya. Kalau nggak latihan fisik dulu. Masya Allah, Aduh. mantranya sholawat, tapi mulutnya bisa berucap, John. Masya Allah. Ya, itulah teman-teman. Jadi, yang terpenting kamu harus latihan fisik. Entah itu gunung itu pendek, tinggi, supaya fisik kamu tuh terbiasa dan tidak kaget. Karena cuaca di gunung itu sangat tidak bisa diprediksi. Bentar-sebentar cerah, sebentar-sebentar mendung. Sama seperti perasaan kamu sama dia. Aduh, yang lain nih pada sekarat-sekarat semua nih. Gimana, Mat? Kapok apa gimana, Mat? Tahu. Aduh, nih John, capek banget nih. Udah sebentar, John. Sebentar. Iya mas. Diki gimana, Diki? Luar biasa. Kapok nggak? Nggak. Ahmad dah tertatih-tatih ya. Mat? Caranya naik biar gampang itu belajar berhenti mengeluh. Kalau banyak mengeluh tambah pegel bro, karena perjalanannya lumayan. Jadi naik ya diam aja, zikir aja di hati kalau bisa. Itu aja bro. Jadi teman-teman, sekali lagi alam ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan mengeluh. Nah, segala sesuatu yang indah itu memang butuh perjuangan. Jadi pokoknya tetap positive thinking, tetap di jalur kamu. Yakin aja kamu pasti sampai puncak. Teman, jadi di sini ini selain vegetasinya rapat, alam di sini nih bervariasi ya, tumbuhannya. Dan kita lagi menemukan beri hutan. Nah, yang ini namanya beri hutan. Bisa dilihat. Kamu udah pernah makan, Mat? Beri hutan, Mat? Belum pernah, John. Nah, sekarang coba. Coba, John ya. Iya. Sini susah ambulan, John. Jadi saya percaya aja sama dia. Oke, John. Benar, beri hutan. Yang merah tapi yang merah. Oh, semua merah ya, Mat. Merah gede. Nih ya, John. Nah, liatin kamera. Nih. Ini beri hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahit, John. Makan berarti. Saya dibohongin. Gimana, Mbak? Capek? Oh, luar binasa. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, sering kali saya bertanya ya, kenapa orang-orang itu sudah tahu mendaki itu nggak enak? Mendaki itu adalah sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya. Satu capek, kedua kehausan, tiga debuan kotor. Tapi teman-teman yang lain itu selalu pingin lagi dan lagi. Ada kerinduan di dalam hatinya dia. Kalau kita mau kembali lagi flashback, kembali ke sejarah, kembali ke cerita-cerita masa lampau, gunung, alam selalu identik dengan orang-orang besar. Banyak raja-raja atau orang-orang besar pada zaman dulu ya betapa ke gunung, semedi di gunung, ke gunung untuk mencari ketenangan, cari jawaban apa yang dia cari dalam dirinya dia. Jadi menurut saya alam ini menyimpan keagungan Tuhan ya. Menyimpan semua jawaban apa yang ingin kita cari. Alam ini sebenarnya sudah mengajarkan kita banyak hal, baik dari sifat manusia dan lingkungan sekitarnya. Kita bisa belajar melalui alam, bergantung seberapa peka dan tidaknya kita. Pokoknya kalau kamu mau ke gunung, selalu bersikap baik, sopan santun, tetap dijaga karena tiap tempat itu memiliki cara budayanya masing-masing. Dan kamu harus yakin juga dengan diri kamu, apa kamu sudah siap untuk naik ke atas. Karena sekeren-kerennya orang mendaki, menaik ke gunung, yang lebih keren itu adalah kembali pulang dengan selamat sampai di rumah juga. Kayak gitu ya. Aku sudah bergerak lebih dari 2 jam di jalur ini. Pikiranku tidak berhenti mempertanyakan banyak hal. Kenapa manusia memperlakukan buruk sesamanya? Apa sebabnya? Kecewa, marah, benci, iri, terkekang, atau apa? Atau jangan-jangan kita hanya terlalu terfokus dengan media, dengan berita yang selalu mempertontonkan hal-hal buruk setiap harinya,
hingga lupa bahwa ada banyak hal baik di luar sana. Atau kita lupa bahwa kita ini hidup di dunia nyata, bukan dunia maya, di mana dengan gampangnya orang melampiaskan kebencian, di mana dengan gampangnya orang membenci tanpa harus mengerti. Atau jangan-jangan kita tanpa sadar memang diprogram untuk seperti ini, meninggalkan kata manusia dan menyebut manusia sebagai netizen. Lalu perlahanlah hilang kualitas baik sebagai manusia seutuhnya. Dan setelah itu kita akan sangat gampang digiring seperti ternak. Jadi saya dari dulu tidak pernah satupun percaya dengan pelajaran IPS yang katanya hal terpenting di dalam hidup manusia itu adalah 3 hal: sandang, pangan, papan. Menurut saya bukan itu. Di balik sandang, pangan, dan papan masih ada hal lain lagi yang terbesar dalam hidup manusia yang tidak mereka mengerti ya. Di luar dari sandang, pangan, papan itu mungkin menurut saya ada inspirasi, jati diri, tenangan hidup. Pokoknya banyak rahasia Tuhan yang dititipkan pada kita nih yang belum terpecahkan, John. Tergantung seberapa kita peka dengan petunjuk-petunjuk dari Tuhan ya. Intinya tetap positive thinking, tetap semangat, optimis, jangan menjadi pesimis. Karena setiap manusia memiliki inner peace-nya masing-masing. Benar nggak, Mbak? Yes, betul sekali. Ini udah mau menjelang maghrib dan kita belum sampai di puncak. Nah, inilah kita berangkat terlalu siang dan naiknya kebanyakan bercanda. Tapi hal yang paling penting, John, di dalam pendakian itu adalah tidak terburu-buru. Karena segala sesuatu hal yang terburu-buru itu hasilnya tidak akan bagus dan tidak akan maksimal. Jadi slow aja, mamen. Gunung itu puncaknya itu nggak akan lari dikejar. Jadi relax, slow. Serahkan semua sama yang di atas. Kita ada tentara nih, 2 orang nih. Wih. Pendamping. Veteran. Malu sama celana. Mas, gimana di Kesatuan Kopassus, Mas? Apakah dilatih untuk seperti ini fisiknya, Mas? Ya. Karena saya gagal jadi kesini aja. Teman-teman, depan kita ada shelter. Jadi sebelum melanjutkan lagi, kita mau minum, istirahat bentar, foto-foto lah dikit untuk mengabadikan momen yang keren seperti ini. Benar nggak, Mas? Ngomong apa, Mas? Gendeng. Lagi 500 meter lagi kita sampai puncak. Ya, lagi dikit. Yuk, lanjut lagi. Kita udah dikit lagi hampir di puncak. Masih semangat, teman-teman? Aduh. Yang lain pada kelelahan di bawah. Sepertinya tubuhnya penuh toksin. Teman-teman, lagi 250 meter lagi ya, kita sampai. Ya. Sedikit lagi kita sampai. Tetap semangat. Kita lanjut lagi. Oke. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke Gunung Tapak. Waktu itu aku datang bersama teman yang pastinya ketika kita summit bareng, di sana pasti ada ketawa, ada ngobrol, ada cerita-cerita lucu. Dan yang pasti saat itu aku bisa dibilang mungkin kurang peka ya. Aku tidak bisa merasakan apapun saat itu. Tapi kali ini aku datang bersama teman-temanku yang bisa dikatakan dia kesana itu niatnya untuk berdoa, ziarah ke makom. Berbeda dengan aku yang kesana cuma sekedar
mendaki, senang-senang, foto, buat video. Tapi ketika aku ada di sana, intuisiku berkata berbeda. Seolah-olah aku disuruh untuk masuk ke dalam, ikut sembahyang. Lalu aku ambil wudhu, mengikuti tata cara yang ada di sana, karena aku menghormati orang sepuh yang ada di sana, penjaga makamnya dan teman-temanku, walaupun aku dari orang yang berbeda keyakinan dari mereka. Setibanya aku di dalam, setelah selesai sholat mereka pergi dan tinggal aku sendiri di sana. Dan di sana dalam kesendirian itu di ruangan gelap, karena cahaya lampu tidak ada ya di sana, karena di atas gunung itu tidak ada listrik. Saat itu aku berdoa, menjamkan mata. Di dalam gelap itu aku melihat cahaya ungu yang terang tapi tidak menyilaukan, seolah-olah tubuhku menjadi kecil. Lalu aku melihat diriku. Waktu itu aku berpikir mungkin ini karena entah aku capek atau reaksi kimia yang ada di dalam otakku hingga merubah mindset atau bayangan-bayangan sesuatu yang merubah imajinasiku dalam sini. Tapi ini hal yang sulit dijelaskan sama logika. Jadi mulutku diam, tapi pikiranku mendadak seolah-olah ramai banget. Entah kenapa di dalam sana seolah-olah menjadi ramai. Ada yang bersikir, ada yang selawat, dan aku merasa di depanku ada orang, di kananku ada orang, di kiriku ada orang, di belakangku ada orang. Dan ada sesosok cahaya kuning di sebelahku duduk bersila sambil dia berbisik, seolah-olah berbisik di telingaku. Mungkin kalian bisa sebut ini cerita yang mengada-ngada, tapi coba lihat ini. Mata manusia hanya bisa melihat sinar inframerah dan sinar ultra ungu. Jadi, di luar batasan itu banyak sekali cahaya-cahaya yang tidak bisa kita lihat. Dan telinga manusia itu hanya mampu mendengar dari frekuensi 20 Hz sampai 20.000 MHz. Dan di atas atau di bawah itu banyak sekali frekuensi-frekuensi yang tidak bisa kita lihat. Jadi pertanyaannya, apakah yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita dengar, apakah itu tidak nyata? Ini sama sekali bukan cerita horor. Kalau kalian mencari cerita horor, bukan di sini tempatnya. Mungkin ada beberapa channel-channel lain atau media-media yang menampilkan cerita seperti itu, karena pada dasarnya ketakutan itu adalah sensasi, dan banyak media-media yang menampilkan cerita-cerita horor untuk menarik perhatian orang-orang agar melihat, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena takut itu adalah sensasi, karena banyak orang-orang yang mencari perasaan sensasi seperti itu. Buatku ketakutan adalah sebuah batasan pada diri kita untuk tidak bisa berpikir lebih. Takut itu memberi dampak negatif untuk diri kita sendiri, untuk tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa memandang sesuatunya dengan luas. Dan aku akan bilang ceritaku ini adalah bukan cerita seram atau cerita horor. Jadi lebih tepatnya aku menganggap ini adalah bagian dari pengalaman spiritual, karena di dunia ini banyak hal yang belum bisa kita jelaskan melalui logika. Jadi teman-teman, sekarang kita akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Sebenarnya ada banyak hal yang belum bisa aku jelaskan. Apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, apa yang merangsek di dalam kepalaku saat aku terpejam. Tapi biarlah, karena sudah seharusnya untuk kita tidak takut dengan hal yang belum kita mengerti. Salam. Nah, sekarang kita mengisi perut. Cinnamon roll. Ini namanya rotinya cinnamon roll, buah karya tangan dari Mbak Ros ya. Nama bakerynya ini Cantika Bakery. Kalau mau order nanti ada di kolom deskripsi di bawah ini, saya kasih linknya, nomor HP.
IG-nya juga. Kita disponsori oleh Cantika Bakery. Mantap banget. Supaya darah tingginya menurun, dijamin mak pengamukan maning. Iki mak diminum. Jamu tetes haji mampu membantu mempercepat proses penyembuhan. Apaan tuh? Oh ini bawang goreng enasi, enak pakai nasi. Berhubung kita lagi di atas gunung, kita nggak ada karbohidratnya, nasi itu nggak ada. Kita ganti dengan mie ini sebagai pengganti karbohidrat dalam tubuh. Nah, dimakan dengan ini nih, enak banget nih. Jadi teman-teman, nasi ini ya salah satu produk baru dari teman saya, dan pendakian kali ini nih disponsori oleh nasi, bawang goreng yang dipakai dengan nasi. Jadi kita mau coba ini produk baru dari Diki. Ini bawang gorengnya rasanya ada pedas nih, enak banget. Ini ada teman-teman, ini ada 2 varian ya, biar kalian tahu. Ini ada varian yang bawang goreng ada terasinya, rasa terasi. Nah, habis itu yang ini pedas. Pokoknya crunchy banget nih rasanya nih. Super sekali teman saya nih. Gak tahu gimana cara proses pengolahannya. Hajar lagi.